Jika ingin kuat dan ditakuti, belajarlah kepada singa. Namun jika ingin menjadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Sebuah filosofi tua yang tak lahir dari imajinasi, melainkan dari pengamatan panjang terhadap alam. Serigala bukan sekedar pemburu, ia adalah simbol kepemimpinan, disiplin, dan kesetiaan. Hewan buas yang tak pernah tunduk pada cambuk manusia dan hanya patuh pada satu hal, pemimpin kawanan. Serigala sering dijadikan simbol kepemimpinan dalam berbagai budaya kuno. Salah satu ungkapan yang dikenal luas menyebutkan bahwa kekuatan singa membuatnya ditakuti, sementara keteladanan serigala membuatnya diikuti. Ungkapan ini tidak muncul tanpa alasan. Ia lahir dari pengamatan manusia terhadap cara serigala hidup dan berinteraksi di alam liar. Sebagai hewan sosial, serigala tidak hidup sendiri. Mereka membentuk kelompok yang disebut kawanan, yang terdiri dari individu-individu dengan peran berbeda. Dalam kawanan tersebut, setiap serigala memahami posisinya. Tidak ada kepemimpinan yang dipaksakan secara acak. Struktur ini terbentuk melalui interaksi jangka panjang, pengalaman, dan kemampuan bertahan hidup. Berbeda dengan banyak predator lain, serigala tidak mengandalkan kekuatan individu semata. Keberhasilan mereka bergantung pada kerjasama, disiplin kelompok, dan kepatuhan terhadap aturan internal. Itulah sebabnya serigala dikenal sebagai hewan yang sangat sulit dijenakan. Mereka tidak merespon perintah manusia sebagaimana hewan domestik. Kesetiaan mereka hanya diberikan kepada pemimpin kawanan yang mereka akui. Fakta ini menjelaskan mengapa serigala tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari dunia hiburan atau pertunjukan. Mereka tidak tunduk pada dominasi asing. Bagi serigala, mengikuti perintah berarti mempercayai kepemimpinan, dan kepercayaan tersebut tidak bisa dibentuk secara instan. Filosofi tentang serigala pada dasarnya menggambarkan satu hal penting. Kepemimpinan tidak selalu tentang kekuasaan atau ketakutan. Dalam kehidupan serigala, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan menjaga kelompok tetap utuh dan bertahan dalam lingkungan yang keras. Pemahaman inilah yang menjadikan serigala bukan sekedar predator, tetapi juga contoh nyata sistem sosial yang terorganisir dengan baik di alam liar. Dalam dunia hewan liar, kesetiaan jangka panjang bukanlah hal yang umum. Banyak spesies memilih berganti pasangan demi memperbesar peluang reproduksi. Namun pada serigala, pola yang terjadi justru berbeda. Spesies ini dikenal sebagai salah satu hewan yang menerapkan sistem pasangan tetap dalam waktu lama, bahkan seringkali seumur hidup. Ikatan antara jantan dan betina dewasa bukan sekedar hubungan kawin. Hubungan ini menjadi fondasi terbentuknya unit keluarga. Kedua individu bekerja sama dalam mempertahankan wilayah, membesarkan anak, serta menjaga kestabilan kelompok. Anak-anak yang lahir dari pasangan ini tumbuh dalam lingkungan yang terstruktur, dengan pengasuhan langsung dari induknya. Dari sudut pandang biologi evolusi, pola ini memiliki keuntungan besar. Dengan pasangan yang sama, resiko penularan penyakit dapat ditekan. Selain itu, kualitas genetik keturunan lebih terjaga karena seleksi pasangan tidak dilakukan secara acak. Individu yang mampu bertahan hidup, sehat, dan adaptif akan lebih mungkin meneruskan garis keturunannya. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketika salah satu pasangan mati, individu yang ditinggalkan tidak selalu segera mencari pasangan baru. Dalam beberapa kasus, mereka membutuhkan waktu lama untuk kembali membentuk ikatan atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar pasangan pada serigala memiliki dimensi perilaku yang kuat, bukan hanya dorongan reproduksi semata. Dengan sistem ini, serigala membangun stabilitas jangka panjang. Kesetiaan menjadi alat bertahan hidup, bukan nilai simbolis. Prinsip inilah yang membantu mereka mempertahankan populasi di lingkungan yang penuh tekanan dan persaingan. Kehidupan berkelompok pada serigala menuntut adanya sistem yang jelas. Tanpa aturan yang dipahami bersama, konflik akan muncul dan mengancam kelangsungan kelompok. Karena itu, serigala mengembangkan tatanan sosial yang terstruktur, di mana setiap individu memiliki fungsi dan batasan yang tegas. Struktur ini terbentuk secara alami melalui interaksi jangka panjang. Individu yang memiliki pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, serta konsistensi dalam menjaga keselamatan kelompok akan mendapatkan posisi teratas.
Peran ini tidak diperoleh melalui kekerasan semata, melainkan melalui pengakuan kolektif dari anggota lain. Individu yang berada di tingkat teratas bertanggung jawab atas banyak hal penting. Mereka menentukan arah pergerakan, memilih waktu aktivitas, serta mengambil keputusan dalam situasi genting. Keputusan yang salah dapat berakibat fatal, bukan hanya bagi satu individu, tetapi bagi seluruh kelompok. Anggota lain memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari penjaga, pengintai hingga individu muda yang masih belajar. Setiap peran saling melengkapi. Ketika satu bagian gagal menjalankan tugasnya, keseimbangan akan terganggu. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap struktur ini menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Dalam sistem ini, pelanggaran jarang ditoleransi. Individu yang terus-menerus menimbulkan masalah dapat dikucilkan. Di alam liar, pengucilan berarti berkurangnya peluang bertahan hidup. Tekanan inilah yang membuat setiap anggota belajar menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Hierarki pada serigala bukanlah sistem yang kaku tanpa perubahan. Ketika kondisi berubah, struktur juga dapat menyesuaikan. Namun perubahan tersebut tetap terjadi melalui proses alami, bukan perebutan langsung. Dengan cara ini, kelompok mampu menjaga stabilitas dalam jangka panjang. Bagi serigala, struktur sosial ini bukan simbol kekuasaan. Ia adalah mekanisme bertahan hidup yang menentukan apakah kelompok tersebut dapat terus melanjutkan eksistensinya di lingkungan yang keras dan penuh ancaman. Selama bertahun-tahun, muncul anggapan bahwa anjing merupakan hasil langsung dari penjinakan serigala. Pandangan ini terdengar masuk akal karena kemiripan fisik di antara keduanya. Namun, perkembangan ilmu genetika memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan berbeda dari asumsi lama tersebut. Penelitian modern yang menelaah materi genetik menunjukkan bahwa anjing dan serigala tidak berada dalam hubungan garis lurus. Analisis DNA mengungkap bahwa keduanya berpisah dari satu leluhur yang sama sekitar puluhan ribu tahun lalu. Setelah pemisahan itu, masing-masing menempuh jalur perkembangan sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan dan tekanan hidup. Anjing berkembang dalam kedekatan dengan manusia. Individu-individu yang lebih toleran terhadap kehadiran manusia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Dari proses panjang inilah muncul spesies yang lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan buatan, memiliki perilaku jinak, dan bergantung pada interaksi dengan manusia. Sebaliknya, serigala tetap bertahan di alam terbuka. Mereka tidak mengalami seleksi yang mendorong kedekatan dengan manusia. Tekanan hidup yang dihadapi lebih menekankan pada kemandirian, kewaspadaan tinggi, dan kemampuan bertahan tanpa bantuan eksternal. Perbedaan arah ini membuat karakter dan perilaku keduanya semakin menjauh dari waktu ke waktu. Menariknya, hingga saat ini, para ilmuwan belum dapat memastikan spesies pasti mana yang menjadi leluhur bersama tersebut. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang itu telah punah atau belum teridentifikasi secara jelas dalam catatan fosil. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa proses evolusi tidak selalu meninggalkan jejak yang mudah dibaca. Pemahaman ini penting karena membantu membedakan sifat alami serigala dari hewan domestik. Kesalahan menganggap serigala sebagai versi liar dari anjing seringkali menimbulkan salah tafsir terhadap perilaku mereka, padahal keduanya adalah hasil dari perjalanan evolusi yang sangat berbeda. Kemampuan bertahan serigala paling terlihat saat mereka mencari mangsa. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap pergerakan disusun berdasarkan perhitungan yang matang dan pengalaman kolektif. Keberhasilan tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan oleh koordinasi seluruh anggota kelompok. Dalam aktivitas ini, terdapat 3 unsur utama yang saling berkaitan. Pertama adalah kemampuan membaca situasi. Serigala mampu mengenali target yang paling rentan, baik karena usia, kondisi fisik, maupun posisi yang terpisah dari kelompoknya. Pengamatan ini dilakukan secara diam-diam dan bisa berlangsung dalam waktu lama. Unsur kedua adalah daya tahan fisik. Banyak mangsa memiliki kecepatan lebih tinggi dalam jarak pendek, namun serigala mengandalkan ketahanan jangka panjang. Mereka mendorong target terus bergerak hingga kelelahan. Proses ini menguras energi mangsa tanpa harus melakukan kontak langsung sejak awal.
Unsur ketiga adalah penerapan taktik. Anggota kelompok mengambil peran berbeda selama proses pengejaran. Ada yang mengarahkan pergerakan target, ada yang menjaga jarak, dan ada pula yang menunggu momen tepat untuk mendekat. Setiap peran saling melengkapi dan tidak bisa berjalan sendiri. Aktivitas ini sering dilakukan pada waktu gelap. Kondisi minim cahaya memberi keuntungan tambahan karena kemampuan sensorik serigala bekerja lebih efektif dibanding banyak spesies lain. Indera penciuman yang tajam membantu melacak posisi, sementara pendengaran digunakan untuk membaca pergerakan halus di sekeliling. Pendekatan ini mengurangi risiko cedera. Luka serius dapat berakibat fatal di alam terbuka. Oleh karena itu, setiap langkah dirancang untuk menekan bahaya sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan. Melalui pendekatan kolektif ini, serigala menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu berbentuk alat atau teknologi. Di alam liar, kecerdasan tercermin dari kemampuan mengatur strategi, membaca situasi, dan bekerja sama secara efektif demi kelangsungan hidup. Perjalanan panjang spesies ini di berbagai wilayah dunia menghasilkan perbedaan yang nyata. Lingkungan yang tidak seragam memaksa setiap populasi menyesuaikan diri dengan kondisi tempat mereka hidup. Dari proses inilah muncul berbagai subspesies dengan ciri yang tidak selalu sama. Perbedaan suhu, ketersediaan makanan, serta karakter wilayah menjadi faktor utama pembentuk variasi tersebut. Individu yang hidup di daerah dingin cenderung memiliki tubuh lebih besar dan lapisan bulu lebih tebal. Ukuran ini membantu mempertahankan panas tubuh dan menghemat energi. Sebaliknya, populasi yang menempati wilayah lebih hangat umumnya berukuran lebih ramping dengan bulu yang lebih tipis. Variasi juga terlihat pada warna dan tekstur penutup tubuh. Perubahan ini bukan sekedar estetika, melainkan bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Warna yang menyerupai lanskap membantu mereka menyatu dengan alam sehingga lebih sulit dikenali oleh target maupun ancaman lain. Adaptasi tidak hanya terjadi secara fisik, pola perilaku juga ikut berubah mengikuti kondisi setempat. Cara bergerak, jarak jelajah, hingga kebiasaan mencari sumber daya dipengaruhi oleh tekanan lingkungan yang berbeda-beda. Proses ini berlangsung sangat lama dan terjadi secara bertahap dari generasi ke generasi. Fenomena ini dikenal sebagai evolusi skala kecil, di mana perubahan terjadi dalam satu spesies tanpa membentuk entitas yang sepenuhnya baru. Meskipun demikian, perbedaan antar kelompok bisa cukup signifikan hingga mudah dikenali oleh para peneliti. Keberagaman ini menunjukkan bahwa spesies tersebut bukan makhluk statis. Mereka terus menyesuaikan diri selama kondisi alam berubah. Adaptasi menjadi kunci utama untuk mempertahankan keberadaan di tengah perubahan iklim, kompetisi, dan keterbatasan sumber daya. Melalui variasi inilah, spesies ini mampu bertahan di berbagai penjuru dunia, dari wilayah bersalju hingga area dengan kondisi yang jauh lebih kering. Lingkungan membentuk mereka, dan mereka menyesuaikan diri tanpa pilihan lain selain bertahan atau menghilang. Hewan ini bukan sekedar pemangsa di puncak rantai makanan. Cara hidupnya mencerminkan sistem yang terbentuk dari kebutuhan bertahan dalam kondisi alam yang keras dan tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan. Setiap perilaku, keputusan, dan hubungan sosial memiliki konsekuensi langsung terhadap kelangsungan kelompok. Keberadaan sistem sosial yang teratur membuat kelompok mampu berfungsi sebagai satu kesatuan. Individu tidak bertindak untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk menjaga keseimbangan bersama. Dalam konteks alam liar, keseimbangan inilah yang menentukan apakah suatu kelompok dapat terus bertahan atau perlahan menghilang. Warisan terbesar dari hewan ini bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan cara mereka mengelola kehidupan bersama. Ketertiban, kerjasama, dan konsistensi menjadi nilai yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Pemahaman tentang pola hidup ini membantu manusia melihat alam dengan sudut pandang yang lebih objektif. Banyak anggapan lama terbukti tidak sepenuhnya tepat ketika diuji dengan pendekatan ilmiah. Dengan memahami fakta-fakta tersebut, kita dapat memisahkan antara mitos, asumsi, dan kenyataan biologis. Pada akhirnya, keberadaan hewan ini menjadi pengingat
bahwa alam memiliki caranya sendiri dalam membentuk sistem yang berfungsi. Tanpa hukum tertulis dan tanpa struktur buatan, keseimbangan tetap tercipta. Selama aturan alam dihormati, warisan tersebut akan terus bertahan meskipun dunia di sekitarnya terus berubah.